warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Kita bersyukur pada Allah hari ini tanggal 22 Syawal insyaallah ya, 1447 Hijriah. Kita bisa bersua kembali dalam rangka kajian Islam yang biasa kita laksanakan pada Jumat yang kedua. Salawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita itu sering minta dalam hati kita, mengharapkan agar nanti di akhirat mendapat syafaat beliau kan ya. Itu ada dua caranya. Pertama ya, sunnah Nabi harus kita ikuti, sunnah Nabi kita ikuti. Yang kedua, perbanyaklah sholawat ini, selawat Nabi, bukan selawat yang lain ya. Sekarang itu banyak selawat yang bersyaratkan, sehingga kita cukup namanya selawat Nabi sebagaimana yang kita baca ketika kita sholat pada tahiyat ya, baik awal maupun tahiyat. Jamaah sekalian, coba saya akan bicara sekitar ibadah haji. Mungkin Bapak Ibu ada yang akan, ada yang belum, yang mungkin sudah berhaji atau umroh, maka bagaimanapun itu merupakan tausiah atau mungkin taujiah ya. Tausiah itu nasihat, atau taujiah itu refreshing, mungkin mengenang ulang tentang ibadah haji. Ibadah haji itu rukun Islam yang terakhir dan berkewajiban hanya sekali seumur hidup, termasuk umroh ya. Umroh itu juga dampingannya haji, sebagaimana Jumatan dampingannya apa? Sholat. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat lima waktu, tapi termasuk adalah Jumatan. Begitu juga rukun Islam yang kelima ada namanya haji, tapi umroh masuk di situ. Wa atimul hajjah wal umrota lillah, sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Sehingga perlu kita paham, di dalam sekitar haji itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Saya ulang, ada syarat, ada rukun, ada wajib. Biasanya masalah ibadah, rukun dan wajib berarti sama, yang harus sama-sama kita kerjakan. Tapi dalam urusan haji ada perbedaan. Apa bedanya rukun dan haji, dan wajib haji? Kalau rukun harus dikerjakan, kalau tidak batallah hajinya. Tetapi kalau wajib sebisa-bisa dikerjakan. Andai kata tidak mampu bisa diwakilkan. Contoh, kalau kita wukuf di Arafah, itu adalah rukun haji. Dan itu intinya haji ya, wukuf itu. Al-hajju Arafah. Sehingga kalau kita haji, yang harus diperhatikan adalah wukuf itu. Ya meskipun yang lain sama-sama kekuatannya karena sama-sama rukun, seperti tawaf ifadah, sa'i, itu sama rukun. Tetapi yang lebih jeli dan lebih penting adalah wukuf di padang Arafah itu. Kan di sanalah kata Nabi tadi, al-hajju Arafah, haji itu ya Arafah. Andai kata orang itu pulang bisa celuk gaji,
bisa diceluk yuk kaji atau Pak Kaji kalau sudah melaksanakan apa? Wukuf di Arafah. Karena kita itu kan orang Indonesia kan fanatik nama. Kalau pas sudah haji gak diceluk Pak Kaji marah-marah itu. Haji larang-larang ya, gak diceluk Pak Kaji. Itu termasuk rukun. Tetapi kalau balang jumrah atau mabit di Mina atau mabit di Musdalifah itu wajib, bukan rukun. Diusahakan, kalau tidak ya tentu kena denda ya. Jamaah sekalian, saya coba sekarang kita ambil yang syaratnya haji dulu. Syaratnya haji ya tergantung, bisa 4, bisa 5, tergantung suasananya. Kalau kita bicara fikih syariat, biasanya hitungannya tidak bagus. Untuk syarat haji pertama adalah beragama Islam, harus Muslim itu, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Bill Clinton, sahabat Donald Trump itu tidak wajib itu karena dia bukan seorang Muslim. Atau Ahok, kenal Ahok cuman, ya itu tidak wajib dia karena bukan orang Islam, walaupun kaya. Ini jamaah sebenarnya itu juga repot. Bude saya itu, Bu Megawati itu Muslim apa Hindu saya juga tidak jelas ya. Tapi pernah waktu dilantik acah begitu ya. Tapi assalamualaikum tidak bisa. Termasuk bapak kita yang baru saja libur itu adalah innalillahi wa innalillahi. Jadi innalillahi wa innalillahi. Enggak bisa itu. Nah, banyak kita itu orang-orang duit sing miliatan ke Jakarta ya. Innalillahi wa innalillahi wa kairillahi ya. Kan maksudnya innalillahi wa inna ilaihi. Tapi tolong aja dilokno, coba tak tirokno tok. Jamaah sekalian, itulah yang pertama seorang muslim. Yang kedua berakal sehat. Berakal sehat. Yang ketiga balik. Ini biasanya dijadikan satu akil dan balik. Biasanya begitu, tidak tentu nomornya, tidak bagus. Nah, yang terpenting yang terakhir adalah mampu. Mampu itu banyak syaratnya itu. Mampu pertama UNH-nya cukup. UNH ongkos naik haji sudah tercukupi. Kalau dia punya keluarga menjadi tanggungannya, maka harus dicukupi dulu sebelum berangkat itu. Andai kata jenengan haji duwe putu sing biasa melok dhewe sekolahe pendino diantar oleh neneknya itu, maka harus dicukupi berapa hari itu. Cucu yang ikut orang itu kan harus dicukupi dulu. Kalau anaknya sudah jelas, biasanya anak sudah gerang-gerang, sudah gede, maka pindah cucu. Nah, cucu ikut dia, maka harus dicukupi dulu. Ini namanya mampu. Yang kedua, tidak kalah penting, aman dalam perjalanan. Aman dalam perjalanan, sehat lahir dan batinnya, sehat awake, mampu sporot, aman dalam perjalanan. Karena apa? Ibadah haji itu kebanyakan ibadah khusus, fisik itu, fisiknya yang harus, terutama yang berat itu adalah sa'i, lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Safa sekarang gunungnya tinggal 5 meter sekitar itu, saya lihat itu. Kalau dulu ya gunung tinggi, ya. Safa, Marwah sudah tidak ada, sudah hilang. Coba ribuan tahun sejak zaman Nabi Ibrahim dikelosoti wong ngalor ngidul sesuai nemplek-nemplek di pakaian kita ya, habis dengan sendirinya. Atau kalau jenengan nanti suatu saat bisa umroh, bisa haji, jenengan lihat Gunung Uhud. Gunung Uhud itu 20 tahun yang lalu masih tinggi, tapi sekarang sudah sangat apa? Sangat pendek itu sudah. Apa kerikile dipai wong Mojokerto ya kan?
kok entek sih entek tambah entek. Wallah alam iku guyon ya. Jadi kerikile mungkin disai wong albasit hanya apa sampai entek. Ya, perbedaannya sangat menyolok. Maaf tahun 2000 saya ke sana masih tinggi. Lalu tahun 19 sebelum corona itu sudah pendek. Saya lihat betul, oh tak angen-angen sudah pendek ini. Padahal jarak 19 tahun saja. Jamaah sekalian, jadi mampu itu pertama UNH-nya cukup. Kalau dia punya keluarga harus tercukupi. Aman dalam perjalanan, kendaraan memadai. Nanti katanya konon untuk haji sekarang itu kan dilarikan ke Afrika atau apa, wallah alam itu urusannya Menhaj itu, Menteri Haji sekarang kan ada khusus itu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kendaraan memadai, lalu sehat lahir dan batin. Sudah jelas ya itu kalau syaratnya. Kalau rukunnya yang pertama ya ikhram. Ikhram itu niat untuk haji yang harus membaca niat labbaik Allahumma hajjan kalau haji, lalu harus hafal talbiyah ya. Jenengan sebelum haji atau umroh harus fasih membaca apa? Talbiyah dulu. Kalau belum hafal jangan daftar dulu, harus karena itu termasuk bagian dari kepentingan itu. Apalagi kalau kita umroh, waktu membaca di bis itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Waktu kita baca keras itu mungkin pohon-pohon di sekitar itu akan jadi saksi nanti di akhirat. Hebatnya di situ. Jadi talbiyah itu harus dibaca keras. Masih ingat keterangan saya yang dulu-dulu bahwa zikir itu harus dibaca pelan, kecuali 5. Zikir itu kan diperintahkan untuk dibaca apa? Sir ya. Masih ingat surat apa itu? Al-Araf 25 kan? Harus ingat itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qauli kan, harus suaranya pelan tapi 5 harus keras. Adzan, kalau itu adzan kalau pengerasnya rusak ya tetap diganti, dikasih takbir ini qomat iqamah itu. Lalu menjawab salam atau memberi salam harus keras. Omane katin golek utangan harus keras. Wong gak krungu kan ya apa. Yang keempat talbiyah haji. Labbaik itu harus keras. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tolong jangan dilakukan. Sekarang kan banyak dirubah-rubah itu, sehingga ibadah menjadi taronam. Labbaik Allahumma labbaik. Pernah dengar lagu-lagu itu? Jangan dirubah itu, nanti kan bukan ibadah namanya. Jadi dilakukan. Sekarang ini zamannya taronam ya. Coba senengane lagu-lagu niru agama baik. Agama apa yang hidupnya nyanyi dan menangis, apa itu? Ya Kristen, Katolik itu kan ibadahnya 2, menangis dan menyanyi. Rupanya ketularan kita ya, rupanya ya. Mudah-mudahan kita tidak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika laka. Akhirnya jadi lagu-lagu itu. Biasanya orang mau berangkat haji ada 2 orang, 3 orang yang berdiri begitu lah melakukan lagu itu, katanya selawat talbiyah, ada selawatnya itu loh, malah kayak ibadah padahal nyanyi-nyanyi. Dan itu yang terakhir adalah takbir hari raya. Takbir hari raya itu pun usahakan keras, tapi jangan
sampai semalam suntuk gitu, cukup jam berapa gitu. Yang terpenting tidak mengganggu orang. Cuma takbir harus dipahami, ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Ya masih ingat ya keterangan saya yang dulu-dulu. Takbir mutlak itu ya takbir sejak kalau hari raya Idul Fitri ya setelah terbenam matahari sampai sholat Idul Fitri habis dah. Kalau Idul Adha berbeda. Sebenarnya sampai asar, mulai asar sudah, tapi enggak perlu kita barang sunnah. Kita ambil biar tidak terlalu menyolok perbedaan kita. Nanti dianggap ekstrim, dianggap radikal, macam-macam sekarang itu. Ya, gak podo dianggap radikal, padahal ya enggak. Di dalam Indonesia kan ada istilah apa? Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda tapi tetap satu. Mana ranah ibadah, mana ranah negara kan ada urusannya. Jamaah sekalian itu harus kita tahu. Seperti kita yang biasanya sebagai warga Muhammadiyah pakai hisab kan, berdasar surat apa? Masih ingat? Yunus ayat 5 kan? Dialah Allah yang menjadikan waladzi ja'ala samsa diyaha wal qamara nura wa qaddarahu manazil li ta'lamu adada sinin awal al-hisab. Surat Yunus ayat 5. Coba dibantu terjemahnya. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manjilah-manjilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ya sudah cukup itu dan hisab. Ya. Jadi supaya kamu tahu dengan tempat geraknya bulan itu bisa dihitung itu. Pakai ilmu rubuh namanya. Ilmu rubuh perjalanannya bisa. Li ta'lamu adada sinina wal hisab. Pakai ilmu harus belajar. Kalau tidak belajar tidak bisa. Seperti jenengan belajar matematika, belajar ilmu waris, termasuk ilmu hisab ada ilmunya dan dipelajari bisa. Seperti pembuat kalender. Seperti insya Allah tahun depan, tahun 2027 ya, itu ada gerhana matahari. Ya. Nanti kita bisa tahu kok iso ya, karena hisab itu. Jadi hisab itu juga ru'yah. Cuma ru'yah bil ilmi, ru'yah pakai ilmu. Jadi tidak neropong ini enggak. Ini kan enggak pakai ilmu, pakai alat saja. Tapi pakai ilmu dihitung gitu. Jadi hisab itu juga ru'yah. Coba ru'yah bil ilmi, pakai ilmu dihitung begitu. Seperti membuat kalender, nanti ada gerhana tanggal sekian, bahkan jam sekian tahu itu. Kembalinya jam sekian itu bisa bagi ahli astronomi atau ahli hisab. Nah, kita gak iso apa-apa ya gak usah debat-debat. Wis gak iso apa-apa debati wong. Oh, ilmu hisab ini. Ilmu hisab itu Quran. Jadi kita itu sebelum awal-awal memang belum mampu umat Islam menjabarkan ayat itu. Setelah ada kemampuannya kita sudah oke, sekarang tinggal enak, ndak usah menepring kayak dulu, ndak usah repot-repot. Tiap hari kita akan pakai hisab. Jam sekian, maghrib jam sekian itu pakai apa ini? Pakai hisab, pakai ditolak. Nah, cuma memang maaf ini sekali lagi itu memang proyek. Jadi saya juga pernah di situ tahu kan. Aku biasanya tahu kok niku padha. Mulane iso ngomong. Tapi lodong oleh sewu. Nah, lodong jamaah sekalian itu perlu yang kita pahami sama-sama. Jadi kalau ada seperti itu tidak usah repot-repot. Kita perhatikan Quran itu. Jadi waktu itu tiap hari sholat tidak usah masuk menek print, menok, nggak usah kita lihat. Nah, itu Pak Win nih kirim nih turung sobos kirim
subuh jam sekian, kita tinggal mengikutinya. Itu ilmu apa itu? Hisab itu, ilmu hisab. Mosok kate kok maghrib dilok ngene. Ya, maaf ya. Nek podo-podo waktu sholat sing buwendina. Awal-awal bulan-bulan Komariah itu pakai hisab semua. Tapi kena apa kok nggone Ramadan tok digawe rame, Ramadan tok sampai hari raya. Karena ada itunya tadi loh. Kata omong nol ya. Jamaah sekalian, sekarang saya jelaskan masalah rukun. Jadi rukun itu pertama adalah ihram. Yang kedua wukuf. Yang ketiga tawaf ifadah ya. Lalu sa'i. Lalu tertib berurutan. Saya kan bicara dua dalam rukun haji ya. Pertama wukuf dan sa'i. Kita terangkan di sini biar nanti kalau jenengan waktu ibadah haji itu mangudorosonya ini. Waktu kita kerjakan itu hatinya pian ini, pian gitu. Kalau wukuf itu adalah kita bersyukur kepada Allah di saat berada di padang Arafah dalam posisi berpakaian ihram ya, dan harus kakinya mancik betul di padang Arafah itu. Ada 3 poin yang harus kita pahami sama-sama di saat kita berada di Arafah. Pertama, bersyukur kepada Allah bahwa dulu bapak kita siapa? Nabi Adam. Ibu kita siapa? Ibu Hawa. Ketemu di padang Arafah itu. Di Jabal Nur itu ketemu, padang Arafah maksudnya. Dan kita berterima kasih. Andai kata bapak kita dulu, ibu kita tidak ketemu di situ, kita tidak akan lahir kemana? Tidak akan lahir di dunia kan, masa ono kano ketemuane wong loro ya. Gara-gara ketemunya itu. Seperti kita sekarang bersyukur bapak kita dan ibu kita kan gara-gara ketemu itu lahir kita. Gasah keren-keren sing ngomong apa anane. Logo sudah ya. Yang kedua kesempurnaan Islam. Di saat Rasulullah haji wada ya, itu kan naik unta. Ya, waktu naik unta itu kan turun surat Al-Maidah 3 ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Itu yang terpenting, sehingga saat itulah setelah ayat itu turun, maksud saya ketika ayat itu turun pada Nabi kita, unta yang besar itu loh tidak mampu dobrok itu. Jadi Quran itu berat ya, buktinya waktu turun itu untanya itu langsung nggak mampu, langsung apa dobrok ya, masuk dobrok ya, dia teru lah. Bahasa Indonesia apa teru ya. Siapa sing pinter bahasa Indonesia? Ada guru bahasa Indonesia. Ya, sebagai teru, nah ya apa itu? Ya teru, mendoprok begitu. Setelah selesai ayat itu dibacakan Jibril, malaikat Jibril langsung berdiri lagi. Lah saat itulah jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Terus Rasulullah khutbah wada. Khutbah itu ya Yuhannas sampai 11 itu. Ya Yuhannas itu sampai 11. Ya, cuma yang sering saya pakai yang sing endeng-endengan yaitu tapi Nabi Adam tadi. Ya Yuhannas kullukum min Adam wa Adamu min turab. La fadla li arufin ala jamin ila bitaqwa. Hai manusia, kamu semua, kalian semua dari Adam dari tanah. Tidak ada perbedaan orang Arab dan bukan Arab, atau orang kuning dengan hitam, kecuali takwanya juga. Itu yang sering kita pakai. Yang lain cukup keras gitu ya, sehingga itu sampai sekarang kumpulan itu belum saya pakai untuk khutbah Idul Adha karena terlalu kerasnya. Ya Yuhannas sampai 11 ini. Saya sekarang sudah saya kumpulkan sampai tua ini saya.
kan tak sampai no gak wani ya. Berarti licik ya gak wani ngono lho, pokoke sangat keras. Apalagi musim-musim seperti ini. Dianggap apa jenenge? Radikal ini ya seperti itu sing enteng-enteng ae. Wong sing enteng gak iso nglakoni apa sing antep. Lah kok soro-soro sing antep sing enteng kadang-kadang gak iso. Seperti kita kalau ketemu sama kawan di raya itu coba. Sing hitam kan nunjuk sepuro ae. Sepurane sing akeh ya lahir batin pompong riyo ya kan begitu rata-rata itu. Padahal kalau kita seorang muslim ketemu kan berdoa kan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu saja jangan sing dijak doa cukup amin gitu. Terus saya monggo ono kacangnya. Nah, gitu. Kita kan ngerubah-ngerubah itu. Termasuk maaf tadi kita singgung di ibu-ibu. Halal bihalal juga tadinya kan enggak ada. Tahun berapa kira-kira? Ada yang pernah dengar? Halal bihalal tahun 48. Malah di Jombang lahirnya. Jadi Jombang itu antik ya. Bukan karena saya orang Jombang, karena arti ini. Jombang itulah yang membuat orang Jombang. Waktu setelah pemberontakan PKI Madiun, PKI musuh kan diserbu oleh Siliwangi waktu itu. Lalu bertemulah ulama-ulama Madiun dengan Jombang itu diucapkan halal bihalal itu dari orang Jombang itu. Sebelum itu tidak ada, tapi tidak usah repot-repot. Apa boleh dipakai? Boleh, karena bukan urusan ibadah, kan urusan muamalah duniawi ya. Pengatakan halal boleh halal bihalal. Cuma bukan bahasa Arab itu, cuma koyok nyandung bahasa Arab. Halal bihalal. Tunggane minal aidin wal faizin itu. Koyok Quran minal aidin wal faizin. Kadang-kadang gak roh arti ini. Koyok minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir batin itu. Artinya apa? Ya kita setelah puasa Ramadan ya kembali memperoleh kemenangan, hanya itu saja. Coba masih ingat di saat puasa kan setan tiap hari ya dicancang, terus surga dibuka, lalu neraka ditutup, sampai di situ kemenangan kita. Sehingga khotib Idul Adha, Idul Fitri maksud saya juga, sebelum berdoa kan pakai doa itu, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, lalu berdoa. Lalu mungkin krungu orang-orang dipakai, akhirnya ditulis oleh TV, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, sarung cap gajah duduk. Jadi itu kayaknya keren gitu. Jadi minal aidin wal faizin itu kita sekarang kembali memperoleh kemenangan setelah puasa, setelah yang lainnya itu begitu. Jamaah sekalian, ya itulah contoh. Kembali kepada yang kedua, kita berterima kasih kepada Allah dengan kesempurnaan Islam, kita tinggal mengikutinya. Kita ikuti sesuai dengan kemampuan masing-masing, bahwa Quran telah sempurna. Kalau ingin menyesuaikan hidup ya kita sempurnakan, kita pelajari sesuai dengan keadaan masing-masing. Lalu yang ketiga, ketika mengudoroso hati yang penuh dalam keimanan yang kuat itu di saat berpakaian ihram dan baunya sudah tidak enak, walaupun beberapa jam saja. Yang ketiga kita ingat mati nanti saya dan kawan-kawan sekian tidak berpakaian ihram tapi bertelanjang bulat di mana? Di padang mahsyar. Sekarang di Arafah ini ingat aku menemani mantai lombok kayak gini. Nek saiki jek pakaian ihram padha kabeh. Nah, besok kalau sudah di akhirat dalam posisi telanjang dan bulat. Bahkan sampai Aisyah itu ngomong begini, apa ndak malu nanti ngelirik-ngelirik, cara bahasa Al-Basid ya,
Ya gak kober ngelirik bro, nek cara kene ya gak kober. Susahnya bukan main. Jadi itulah jamaah sekalian, kita waktu wukuf di Arafah harus memahami 3 poin itu. Ingat bapak kita Nabi Adam, Ibu Hawa bertemu di padang Arafah sehingga kita lahir ke dunia. Yang kedua, kesempurnaan Islam yang sangat hebat itu kita tinggal pelajari dengan tertib dan baik. Yang ketiga, kita ingat mati di akhirat nanti di padang mahsyar. Kita akan berkumpul di terminal induk padang mahsyar. Sehingga kalau di kuburan itu namanya transit, bukan tempat peristirahatan yang terakhir, itu bukan. Itu hanya mampir sementara. Kalau ada orang pidato, tapi jangan dimarahi karena itu tidak paham. Mari kita antarkan bapak kita yang sangat terhormat ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ono terakhirnya ini salah. Ya tempat peristirahatan mengenai leren dilungkas. Gue naik kiamat idazul baru leler maneh berangkat menuju terminal induk di sana untuk melanjutkan perjalanan yaumul hisab, yaumul mizan, menerima catatan amal, lalu al-haud telaga, lalu nguat sirat itu ke surga atau sebaliknya. Jamaah itulah prosesnya lama ya, jadi kehidupan. Saiki kita sebentar ini tenang aja, tapi kita berpikir nanti apa cukup bekal saya ini ya, terpenting di situ. Sudah ya. Jadi wukuf itu intinya ke sana. Sekarang sa'i itu cukup berat. Jadi jenengan kalau ibadah haji, rukun yang paling berat juga sa'i. Alhamdulillah, tapi sekarang tidak dialus seperti dulu. Nek alus balik apa? Tiba karena sekarang di kasapno rupane. Jadi marmer tapi apa jenenge kasap gitu sehingga gak gampang. Malah jeglong didik-didik ini enak itu. Ndak lurus koyo ngene ya, gampang tiba ngene mlayu injik-injik. Nah, jamaah sekalian, kita ingat itu asal usulnya adalah istrinya Nabi Ibrahim, Hajar ya kan. Hajar suatu saat kan sehabis Ismail baru lahir ini, masih kecil, itu kan Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya masih merah. Coba kita rasakan kira-kira bagaimana kalau kita waktu ditinggalkan ini kan dibengok. Wahai Ibrahim, kata Hajar, apa kau meninggalkan aku ini? Tidak noleh belas. Anakmu kau tinggalkan bersama aku ini bagaimana? Tidak noleh itu, sampai 3 kali. Baru terakhir ngomong begini Hajar itu. Wahai Ibrahim, apa itu tugas dari Tuhanmu? Dari Allah Subhanahu wa taala kamu meninggalkan aku. Baru noleh, berarti ngerti bahwa memang seorang nabi akan menuju ke Babilonia kan, menghadapi raja Namrud yang gusur itu. Jamaah sekalian itulah sehingga waktu berangkat ini sudah, padahal waktu itu sudah dibekali 1 girbah makanan, sak timbo gede-gede ngono isine gantung makanan. Yang 1 air. Girbah itu apa? Timba dari kulit kalau dulu itu girbah, grebo nek Jawa. Girbah, jadi yang 1 air, yang 1 makanan. Ya sehari 2 hari masih ada. Nah, coba makanan sakmono ditinggal daging. Karena itu ada saudara kita dari jamaah tabligh itu. Pernah dengar itu? Pernah sampai sing melok jamaah tabligh? Ada jenengan dulu? Enggak. Biasanya jamaah tabligh meninggalkan mana? Pernah mendengar tak? Ada tahun kemarin kan ada di sini, datang sini. Jamaah tabligh di sini kadang nginep itu ya. Itu meninggalkan keluarga. Apa boleh? Allah alam sana, tidak berani menjawab karena kita bukan Rasul ya, bukan Nabi, orang biasa aja. Kalau sampai meninggalkan berbulan-bulan sampai dodol sapi barang ya, kita tetap di rumah saja.
hijrah kita bukan fisik. Hijrah kita, hijrah apa? Pakai apa? Qalbiyah, hati kita yang selalu al-hijrah mengikuti Umar bin Khattab. Al-hijrah farraqat bainal haq wal batil. Hijrah kita qalbiyah, bukan fisik kita pindah sana-sana. Mari ngalih al-Basit, ngalih nang Mukorobin, lalu ngalih Mukorobin terus ngalih nang Jogokarian Jogja kono. Ya, mana? Masuk Jogja ya, Jogokarian gitu. Nah, bisa di sana. Atau biasanya di Lamongan apa? Masjid apa itu? Nah, itu Namira apa gitu ya? Ya, itu bisa kita di sana. Kalau subuh model di sana. Jadi kalau jenengan ke Jogja berangkat kira-kira ya jam 8 jam 9 malam, nanti menjelang subuh di sana sudah ramai. Jam 3 sudah ribuan loh yang datang di masjid itu. Sesean itu, tidak amot-amot. Nah, kita teruskan dulu. Jadi ketika meninggalkan ini ya, hajar ini sehari 2 hari makanan dan minuman sudah habis, apalagi setelah 5 hari dia melihat anaknya saking kepiyernya nangis, terseduh sedan sangat hebat gitu ya, seorang wanita anaknya nangis, asinya air susu ibu, maaf, air susu ibu, tolong ibu-ibu ndak usah diganti mama ya, air susu ibu nanti kan diganti asma lah, enggak enak ya. Akhirnya ono tamu lho, enggak masalah. Ono tamu tamu tamu, enggak enak kan. Nah, jadi maka tetap saja ibu-ibu enggak usah dipanggil apa? Mama, dipanggil ibu saja. Asi, anggun kan air susu ibu. Enggak usah asma, nanti air susu mama asma. Nanti watuk aja men. Maaf ini, mohon maaf, pelakar aja ini. Setelah itulah dia lari ke Gunung Sofa. Gunung Sofa naik sana. Ya lihat sana sini mungkin ada orang yang bisa dimintai pertolongan. Ternyata tidak ada, kembali kepada anaknya semakin menangis. Enggak tegel pikirannya, lari ke gunung yang satu lagi, ke Marwahnya. Mulanya dalam Islam inna sofa wal marwata min sya'id. Jadi sejarahnya Hajar itu mencari pertolongan tanpa sandal. Waktu pabrik sandal durung ono, jadi naik ke Gunung Sofa, lihat nanti anaknya menangis ke sana sampai 7 kali. Nah, terakhir itu sudah 7 baru melihat anaknya mancal-mancal keluar air itu. Jadi kaki yang masih merah ini dengan digedukno banyu, seret keluarlah air. Sekiranglah si Hajar ini zamzim. Zamzim itu bahasa Arab kuno ya, bahasa Arab kuno. Itu artinya menengo lereno comblara zamzim. Terus puter-puter tadi apa itu? Zamzim tadi apa ya? Tadi zam-zam sampai sekarang. Itu kakinya Ismail keluar airnya ini. Setelah itu burung-burung pada marah ya. Air-air itu ngerti, burung kan lebih peka. Suku Jurhum, suku Arab kuno waktu itu ngongkon kancane diloni kok ana burung ngalor ngidul di situ. Ternyata beberapa pemuda datang. Iya ada di situ, ada air keluar itu. Jadi yang nunggoni hanya seorang perempuan dan anak bayi itu yang masih kecil itu. Coba minta, boleh enggak? Minta suku Jurhum datang. Boleh aku minta air itu? Boleh, tapi Anda harus ingat ini milik anak saya. Coba. Anak sing duwe itu. Saya tidak ikut punya. Anak saya ini yang punya air ini. Kalau Anda ingin air ini jangan diganggu kami. Ya bodoh kerasan akhirnya gak omah ke kampung kulo rame lah megah. Zaman sekali itulah sejarahnya, sehingga orang haji wajib apa? Ya saleh munggah medun gunung
sampai payah itu. Kalau sekarang enak pengen ini tok, balik ini tok. Pemana no gelindingan barang saya ono. Malah ono apa iku? Roda telu sing ces-cesan itu 50 real ini. Pernah anak saya tanya, aku tak numpai tak umroh aku gak adek Melayu. Ya kenan ngono, jare ya Melayu asli niku nambah suamimu situ. Jadi karepe gak usah wis tak apa bondo gelindingan tuku ya gak oleh. Itulah kalau ndak mampu baru kalau digelinding kata itu roda apa itu sing itu arek nom-nom itu loh. Kalau sekarang sih ono ces-cesan sudah modern dah enak. Itulah contoh zaman sekalian. Jadi apa wukuf di Arafah seperti itu sejarahnya. Lalu sa'i ya, seperti itu sejarahnya berasal dari siapa tadi? Ibunya Ismail. Namanya siapa tadi? Hajar itu ya. Sehingga harus kita laksanakan andai kata melaksanakan ibadah haji. Cukup dulu itu, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terpenting nanti kalau Bapak Ibu haji, kuatkanlah niat kita. Andai kata payah yang terus cik soro sapa? Hajar itu naik gunung, kita pengen itu. Ya cuma ya payah melayu-melayu. Karena ibu-ibu ndak usah lari, enak diketeng suaminya nggo mburine ngintil. Suami jangan lari-lari nek kari ya apa? Ayo hilang. Nah, repot tadi masalah juga. Cukup insyaallah bisa dipahami bandingannya. Haji itu fisik. Betapa payahnya Hajar itu dulu mencari air untuk anaknya. Setelah 7 kali baru keluar air lewat tumitnya itu kakinya Ismail yang masih kecil itu. Mudah-mudahan jadi pelajaran kita dan menambah keimanan kita. Ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka tawwabur rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Wa'fu anna ya karim. Wa'fu anna ya rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluk uqtana imanana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.